Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Kita mau reaction Habib Bocil Al Ngedabrusi. Jadi masih kecil itu, umbrus teman-teman, ngedabrus ya. Tapi sebelum lanjut ke video Habib Bocil, kita dengerin ceramah Kiai Imad dulu buat pembuka. Oh ya, sebelum lanjut ke video kita intro dulu ya. Intro. Yuk. Oke teman-teman, kita dengerin ceramah Kiai Imad terlebih dahulu ya teman-teman. Di YouTube penceramah dari kalangan Ba'alwi 90% isinya cuma tentang keluarganya. Ceramahnya adalah tentang bagaimana orang lain harus menghormati mereka. Masyarakat itu kemudian diintimidasi, ditakut-takuti. Kalau ente nggak ngehormatin aneh, ente nggak masuk surga. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran-ajaran setan. Ini ajaran-ajaran setan. Kata Kiai Imad, ini adalah ajaran setan teman-teman ya. Tapi bener ya bro ya? Bener. Mengunggulkan Iya. klannya sendiri ya. Ya, nggak di YouTube, nggak ceramah langsung. Saya juga sering dengar emang kayak gitu ceramahnya. Pertama emang ceritanya Nabi. Tapi ntar lama-lama ntar rasnya sendiri itu yang diunggul-unggulkan. Iya, bener. Jadi karena di sini itu wilayah habaib atau kampung, ya anggaplah bukan kampung sih, kota ya, kota yang dihuni beribu-ribu habaib itu ya di kota Tegal. Jadi kita sama ceramah habaib yang selalu mengunggulkan klannya mereka ya, kita sebenarnya udah bosen gitu ya Dik ya. Iya. Brok ya. Iya. Walaupun saya nggak datang di acara, tapi kan dari rumah juga kedengeran. Iya. Iya benar teman-teman. Jadi misalkan bukan di kampung kita ya, kampung sebelah lah. Tapi kalau ceramah kan keras. Misalkan ada habaib lagi dapat job lah. Nah itu kan ceramahnya pasti malam hari nih acaranya. Nah itu kan nanti kedengeran ke kampung-kampung sebelah karena mic-nya kenceng teman-teman. Jadi buat cerita-cerita habaib ceramah yang mengunggulkan klannya mereka ya, kita kalau dibilang bosen sih kita udah bosen teman-teman ya. Mungkin kalau kalian hanya bisa lihat di YouTube mungkin ya, tapi kalau di kota Tegal itu dengerin ceramah-ceramah habib yang begitu udah bukan hal udah yang wajar. Iya, udah hal yang wajar lah. Apalagi kalau bulan-bulan itu bulan Maulud banyak acara kayak gitu. Iya. Oke, sekarang kita nonton ceramahnya Habib Bocil Al Ngedabrusi. Ini kenapa kita sebut Habib Bocil Al Ngedabrusi? Ini Habib masih kecil tapi lancar banget ngomongnya teman-teman. Udah kayak nggak ada hafal di luar kepala lah. Iya, hafal di luar kepala teman-teman. Bener-bener lancar banget itu. Tapi kayak kita sih sebenarnya nggak terlalu menyalahkan anak kecilnya ya. Karena itu Habib masih kecil, Habib kecil lah. Otomatis kenapa itu Habib masih kecil ngedabrus ya? Ya otomatis ada yang ngajarin, entah itu dari keluarga, orang tua atau saudara. Karena masih kecil, dia nggak tahu gitu. Tapi bener-bener hafal banget teman-teman ya, ngedabrusnya. Coba kita nonton bersama. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahu mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka
dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Takbir. Takbir. Kita tonton sekali lagi teman-teman ya. Ini lucu, anak kecilnya apa ya? Kok bener-bener lancar banget teman-teman. Menggebu-gebu. Jadi ciri khas habaib kalau ceramah begitu. Tes DNA haram gitu kan. Kalau kata Habib Bahar kan begitu. Padahal nggak perlu pakai nyentak-nyentak ya. Tes DNA itu haram. Misalkan begitu kan bisa gitu. Tapi Habib Bahar langsung pakai nada tinggi. Ketakutan ya. Disuruh tes DNA ketakutan, jadi ngomongnya haram gitu. Jadi ciri khas Mbak Alawi begitu kalau ceramah. Kalau udah mulai ketakutan begitu, mereka pakai nada-nada tinggi buat menakut-nakuti lah. Yuk kita tonton sekali lagi teman-teman. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahum mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Takbir. Takbir. Gimana bro? Pendapat kamu bro? Komen kamu gimana bro? Ya itu biasa. Apa ya? Ceritanya itu mereka siapa gitu loh. Kalau mencintai mereka yang dimaksud Ahlul Bait. Ahlul Bait kan Bukan mereka. Cuma keluarganya Nabi kan. Iya. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Iya. Menurut Kiai Imad kan begitu. Iya. Nah ini Habib Ngedabrus ini pasti udah diajarin ya. Iya. Sama siapa tuh menurut kamu bro? Menurut saya kalau nggak orang tuanya Habib penceramah ya gurunya di situ, lingkungannya kan pasti lingkungan Habib pasti diajarinnya begitu kan. Jadi Habib kemungkinan ya yang nanti gedenya mau dijadiin menurut mereka apa ya, pendakwah lah. Iya. Udah diajarin hal-hal yang begitu ya, apa namanya? Cara ceramahnya. Cara ceramah, doktrin lah. Ya, ceramah doktrin teman-teman. Jadi masih kecil aja udah diajarin buat ngedoktrin, buat Masih nakut-nakutin. Ceramahnya udah anak cucu kayak gitu. Iya. Doktrin teman-teman ya, ini adalah doktrin sekali lagi. Maupun Habib yang tua mau yang kecil sama aja ceramahnya begini. Nah kalau yang Habib yang kecil ini, Habib bocil ini ya otomatis ada yang ngajarin, entah itu dari keluarga, entah itu gurunya, ya pokoknya ada yang ngajarin lah. Ya, kalau Habib yang kecil ini sendiri belum tahu gitu. Yang penting diajarinnya begitu ya, mereka ceramah di panggung ya begitu karena ada yang ngajarin gitu teman-teman. Oke, ini lanjut ke video terakhir Bang Haji Roma Irama. Gue baru tahu, jujur gue baru tahu teman-teman. Kita lah, ini sama teman baru tahu bahwa ternyata Bang Haji Roma Irama ini dulu pernah gitu, apa namanya ya, menasihati habaib langsung di atas panggung gitu. Tapi setelah Bang Haji ceramah di atas panggung, setelah selesai ceramah itu langsung dipanggil sama habaib, dimarahin atau dinasehatin lah, jangan ceramah begitu lagi begitu teman-teman. Coba kita tonton dulu videonya sampai selesai teman-teman, jangan di skip ya. Kali ini saya katakan, wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tuh berpikiran, ya. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan seterang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya. Dia bro, jadi waktu Bang Roma Irama ini masih muda, itu ada Habib yang bilang begitu, apa namanya,
darahnya suci. Iya, darah Walaupun suci walaupun melakukan maksiat. iya, walaupun pemabok maksiat. Nah, Bang Haji Roma Irama ini nggak setuju gitu sama ceramah Habib yang begitu. Ya. Nah, lalu Bang Haji Roma Irama ini di atas panggung setelah Habibnya kan gantian ya, waktu itu gantian langsung ceramah itu salah gitu maksudnya. Meluruskan lah. Nah, tapi setelah Bang Haji Roma Irama selesai ceramah langsung ditegur sama Habibnya, nggak boleh ngomong begitu lagi karena nanti bakal memecah belah umat. Itu gimana, Bro? Menurut saya ya benar Bang Haji Roma Irama, dia akan menyampaikan apa yang emang diajarkan di agama Islam kan. Iya. Kayak begitu kan. Itu kan cuma doktrin Habib aja biar nggak bisa disalahin. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut lagi teman-teman. Ya, tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih katakanlah berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Itu bukan urusan saya ya, bukan urusan saya, itu terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini seperti itu. Nah, yang kedua, munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah gitu kan. Bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa gen itu, genetik hanya bisa dideteksi hanya sekian keturunan, 5-7 keturunan kesananya udah nggak bisa. Nah, ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh itu bisa terdeteksi. Oh, bisa semua itu. Secara presisi. Nah, ini dialog-dialog ini sudah dialog bukan nasional lagi. Ini sudah merupakan dialog-dialog internasional gitu kan. Artinya makanya kita sebagai bagian dari umat ini harus bukan a priori, bukan tidak peduli tentang hal ini ya. Kita harus betul-betul menundukkan ini sesuai fakta yang ada. Jadi kenapa habaib itu pada takut tes DNA? Tes DNA itu kan ilmiah. Mungkin mereka nggak ada yang sekolah, bro. Bener nggak? Benar. Bener kan? Benar. Kemungkinan mereka nggak ada yang sekolah, jadi mereka nggak paham yang namanya ilmiah itu nggak paham. Pahamnya yang cerita-cerita kurofat, dongeng. Bener nggak, bro? Benar. Mereka lebih percaya yang seperti itu daripada yang hal yang ilmiah, pakai data. Kayaknya mereka nggak mau nerima kayak gitu. Nggak mau nerima kenyataan ya. Iya, mereka emang nggak sekolah apa gimana? Ya memang jarang ada yang sekolah. Lo tahu sendiri tuh anak-anak kecil di sini nyampe. Kita kan Habib di sini berkeliaran banyak, bro, ya kan? Iya, Tiap hari kita bisa ngelihat mulai dari yang kecil, yang gede. Emang ada yang sekolah? Nggak ada. Ya memang itu nggak ada yang sekolah, bro. Karena Habaib itu nyari duitnya gampang banget, bro. Ya nggak? Ya. Bener kan? Bener. Nyari duitnya memang gampang. Tinggal senggol-senggol muhibin, woi, gitu kan? Iya. Dapat duit. Gitu, tinggal ditakut-takutin, nggak masuk surga, dapat duit, gitu. Nah, Bang Haji Roma Irama aja setuju sama tes DNA ya, bro ya? Iya, setuju. Karena bisa mendeteksi lah. Nah, buat habaib, kalau memang kalian bener nih ya, keturunan Nabi, kenapa harus takut gitu loh? Kenapa harus takut sama satu orang kayak Imad gitu?
Kalau kalian benar-benar kalian keturunan Nabi, jangankan Kiai Imad, 1000 Kiai Imad pun pasti dilawan gitu. Buktikan manuskripnya, ya nggak bro? Jangan diem saja. Iya, jangan diem aja gitu, malah nyuruh muhibin lah, muhibin dibayar suruh ngelawan Kiai Imad dan kawan-kawan. Itu kan apa ya? Menurut kita kayak nggak tepat, harusnya kalian sendiri gitu loh, yang turun tangan, yang terjun gitu, yang menyelesaikan masalah ini gitu. Kenapa harus takut tes DNA? Nah di situ aja udah janggal teman-teman ya, udah janggal. Disuruh tes DNA nggak mau, bilangnya haram, ya otomatis kita yakin 100% mereka bukan keturunan Nabi. Bener nggak bro? Bener. Mereka kan katanya sakti-sakti, bisa memadamkan api neraka, selain itu. Coba itu DNA-nya dirubah sama Habib, di darahnya bisa apa enggak? Ya kan logikanya kan begitu. Bener. Mereka kan sakti, merubah DNA sendiri di. Nah teman-teman tuh komentar dari temen nih. Kalau Habib sakti ini bisa terbang, bisa mematikan api neraka, bisa tahu isi surga. Pokoknya sakti lah, super sakti mandraguna lah. Ya mereka suruh merubah genetik mereka. Yang tadinya pelogrupnya G, dirubah jadi ya udah jadi C gitu, dirubah jadi C gitu. Bener gak bro? Bener. Kalau bisa sakti itu, bener-bener sakti teman-teman ya. Sejarah aja diklaim semua sama mereka ya. Diklaim semua, sejarah diklaim semua sama Abaid. Pokoknya semua serba diklaim lah. Karena kita adalah pecinta alam, tahu negeri ini tuh indah. Ya nggak bro? Ya. Indah banget bro, serius. Negeri ini indah banget. Coba kalian naik ke atas gunung, nanti kalian bakal tahu Indonesia itu indah banget. Nah di situ perlawanan kita. Jadi ketika Habaib bilang Indonesia ini milik Tarim, milik Yaman, kita lawan. Ya nggak bro? Ya. Lawan, perang. Di sana nggak ada gunung. Di sana nggak ada gunung. Di sana nggak ada gunung. Gunung pecinta alam nggak ada. Ya di sana Yaman itu tandus, negara berantakan, miskin, gersang. Wah pokoknya parah lah. Indonesia ini surga bro.